Coba deh, bayangin main game di HP atau scroll media sosial 2 jam nonstop. Gampang banget kan? Tapi coba ganti dengan belajar setengah jam aja. Langsung berat rasanya. Atau nambah sejam buat ngerjain bisnis sampingan? Tiba-tiba jadi nggak menarik. Padahal logikanya jelas. Belajar, olahraga, atau bangun bisnis, itu semua bikin hidup kita lebih baik dalam jangka panjang. Tapi kenapa kita tetap lebih milih rebahan sambil nonton YouTube atau scrolling TikTok? Jawabannya ada di satu zat ajaib di otak kita, dopamin. Banyak orang mikir dopamin itu bikin kita seneng. Sebenarnya nggak cuma itu, dopamin itu bahan bakar motivasi. Dialah yang bikin kita kepengin sesuatu, terus mendorong kita buat ngelakuinnya. Nah, masalahnya, aktivitas kayak main game, buka sosmed, atau nonton film itu ngasih ledakan dopamin instan. Sementara belajar, baca buku, atau olahraga, dopaminnya kecil, hasilnya baru kerasa nanti. Makanya otak kita lebih gampang nagih hal-hal cepet enak, ketimbang hal-hal yang butuh usaha. Ada penelitian ke tikus. Ketika otaknya dikasih rangsangan dopamin tiap kali neken tuas, tikusnya jadi kecanduan. Dia rela nggak makan, nggak tidur, cuma buat neken tuas terus. Tapi ketika dopaminnya diblokir, tikusnya jadi super malas. Mau makan aja ogah kalau nggak disuapin langsung. Sounds familiar? Kita juga. Saking seringnya kebanjiran dopamin tinggi dari HP, kita jadi malas sama hal-hal yang nggak instan enaknya. Hasilnya, belajar terasa ngebosenin, olahraga terasa berat, kerja terasa nyebelin, dan ada efek sampingnya. Toleransi. Sama kayak orang yang sering minum alkohol, butuh dosis lebih banyak buat mabuk. Otak kita juga jadi butuh dopamin lebih tinggi buat ngerasa puas. Akhirnya, aktivitas sederhana kayak baca buku atau jalan santai, jadi terasa nggak ada apa-apanya. Solusinya apa? Namanya dopamin detox. Sesekali kasih jeda ke otak dengan berhenti dari aktivitas yang ngasih dopamin tinggi. Misalnya, pilih 1 hari tanpa sosmed, tanpa game, tanpa junk food, gantinya jalan-jalan, meditasi, nulis di kertas, ngobrol sama diri sendiri. Awalnya pasti bosen banget, tapi justru dari kebosanan itu, otak kita pelan-pelan balik lagi, bisa menikmati hal-hal sederhana. Belajar jadi lebih gampang, olahraga lebih ringan, kerja nggak terlalu berat, atau kalau full detox kedengarannya ekstrim, coba trik kecil. Jadikan hiburan tinggi dopamin sebagai hadiah setelah kerja keras. Misalnya, 1 jam belajar gives 15 menit scroll IG, 2 jam kerja gives 30 menit main game, bukan sebaliknya. Jangan mulai hari dengan hiburan, nanti motivasi langsung anjlok. Intinya, dopamin itu bukan musuh. Dia bisa jadi teman baik kalau kita atur. Kita yang harus milih, mau puas sesaat tapi stuck, atau rela susah dikit demi hasil gede jangka panjang.